Saudara-saudara, ada semacam orang Kristen sudah goblok, bodoh, malas, lalu cari ayat kitab mendukung Tuhan memanggil yang bodoh supaya mempermalukan yang pinter. Jadi saya seumur hidup jangan sekolah, goblok-goblok saja. Ini sesuai Alkitab. Ini sudah bodoh double, saudara-saudara. Karena apa? Kalau orang yang tidak mau nuntut, tidak mau belajar, lalu pakai Alkitab menunjang diri, gereja akan mati. Saya berkali-kali berkhotbah di zaman ini, tapi sedikit orang yang sudah sadar. Kalau belajar dokter 7 tahun, kalau belajar hukum 4 tahun, kalau belajar insinyur 4 tahun, kalau jadi pendeta tidak usah sekolah. Apa artinya? Artinya karena Tuhan memilih orang yang dah sekolah, yang bodoh, untuk mempermalukan yang pintar. Kalimat pertama itu sudah kelihatan seperti terjadi. Tapi kalimat kedua itu tidak. Banyak orang yang tidak mau studi, tidak mau belajar, tidak mau baik-baik mengerti firman Tuhan. Mereka berani khotbah karena apa? Sudah biasa jual jamu. Sudah pintar putar lidah. Pintar. Sehingga kelihatan hebat. Orang tidak ngantuk. Saudara-saudara, kalau satu orang berkata kepada saya, kalau dengar khotbah Stephen Tong tidak ngantuk, saya tahu dia hanya mengerti saya tahap pertama. Yang penting bukan ngantuk, tidak ngantuk. Bikin kamu tidak ngantuk itu gampang. Panggil tukang jamu semua sudah tidak ngantuk. Panggil seorang pencerita daripada lelucon engkau tidak ngantuk. Tapi yang penting itu firman-Nya benar sampai di mana. Itu membangun iman sampai di mana. Sesuai kehendak Tuhan sampai di mana. Menjadi bekal rohanimu sampai kekekalan. Tidak berubah. Itu yang membuat itu iman, kepercayaan, gereja dan berita bernilai di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita kalau belajar yang lain mesti bertahun-tahun baru berani menjadi dokter? Mengapa begitu banyak melayani Tuhan tidak mau belajar baik-baik? Itu bukan melayani, itu penghinaan secara tidak sadar terhadap iman kekristenan. Saudara-saudara, menganggap diri pintar sebenarnya bodoh. Kenapa saya tadi katakan orang memakai ayat semacam itu untuk mendukung diri? Bodohnya double. Karena mereka hanya baca kalimat itu dan tidak selidiki paradoksnya. Kalimat itu justru ditulis oleh siapa? Allah memanggil yang bodoh supaya mempermalukan yang pintar. Siapa yang tulis kalimat itu? Siapa? Inilah orang Kristen, sudah lama jadi Kristen. Ya, pendeta tidak belajar, kamu juga tidak belajar. Rame-rame minggu pulang lupa semua itu. Siapa yang tulis ayat itu? Paulus. Paulus di antara semua murid Yesus Kristus paling belajar atau paling tidak terpelajar? Paling terpelajar. Orang paling terpelajar, yang paling hebat, paling mengerti semua pikiran dalam daripada filsafat Yunani, yang bisa menggempur pikiran kami intelektual. Tapi dia mengatakan, Allah memanggil kami yang bodoh. Paradoks. Dia begitu pandai tapi rasa diri bodoh. Beda dengan orang yang memutarkan agama menjadi satu alat diri, menganggap diri pintar tetapi bodoh. Menganggap diri pintar sebenarnya bodoh. Ini tidak obat untuk hari depan. Tapi sebenarnya pandai merasa diri bodoh, itu adalah satu hari cemerlang untuk kekristenan. Saya harap di dalam 10 tahun terakhir abad ke-20 ini boleh membangkitkan otak-otak yang paling pintar, lalu mempersiapkan mereka untuk bersungkur di hadapan Tuhan, merasa diri paling bodoh.